Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang chapter 6 yaitu tentang MPC dan neural network. Nah, seperti untuk chapter sebelumnya, di sini tuh terdapat soal teori dan juga praktek pemrograman. Nah, untuk soal teori sendiri di sini ada 8 nomor. Dan saya sudah menjawab semua untuk chapternya, untuk semua soal di chapter 6 ini. Nah, yang pertama itu adalah jelaskan kenapa file suara harus dilakukan MVCC. Male Frequency Synchrone Coefficient adalah salah satu metode yang digunakan pada bidang speech recognition. Metode MVCC ini digunakan untuk melakukan feature extraction, yang mana sebuah proses yang mengkonversikan sinyal suara menjadi beberapa parameter. Metode MVCC memiliki keunggulan yaitu mampu menangkap karakteristik suara dari informasi-informasi yang sangat penting yang ada di dalam sinyal suara. Kemudian yang kedua, mengurangi data seminimal mungkin tapi tidak menghilangkan data dan informasi yang penting. Kemudian yang ketiga, dapat mereplikasi organ pendengaran pada manusia dalam persepsi sinyal suara. Nah, kemudian selanjutnya untuk ilustrasi dari gambar MVCC sendiri adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya nomor 2, jelaskan konsep dasar dari neural network. Ada beberapa konsep dari neural network yaitu adalah proses kerja jaringan saraf pada otak manusia dan struktur neural network. Kemudian ide dasar dari neural network ini dimulai dari manusia, yang mana otak membuat sekitar 10^11 neuron. Satu neuron itu terdapat satu akson dan minimal satu dendrit. Kemudian struktur neural network. Ide dasar dari artificial neural network adalah mengadopsi mekanisme berpikir sebuah sistem atau aplikasi yang menyerupai otak manusia, baik untuk pemrosesan sebagai sinyal. Kemudian untuk ilustrasi dari neural network sendiri adalah seperti ini. Nah, dari sini itu ada penjelasannya, yaitu ada input, ada output, kemudian fungsi aktivasi. Input sendiri adalah sebagai dendrit, kemudian output sendiri sebagai akson, kemudian fungsi aktivasi sebagai sinapsis. Kemudian kita beralih ke nomor 3. Jelaskan konsep pembobotan dalam neural network. Nah, fleksibilitas yang dimiliki neural network adalah pemilihan input model, fungsi aktivasi yang dilakukan, dan juga pemilihan metode optimasi pada jaringan untuk mendapatkan bobot yang optimal. Bobot dalam neural network biasanya diinisialisasi sebagai random dengan nilai random yang kecil. Jika dalam inisialisasi nilai bobot random yang diperoleh jauh dari solusi yang baik atau dekat dengan nilai yang optimal lokal yang masih kurang baik, maka proses training akan cukup lama. Untuk ilustrasi gambar dari
pembobotan dalam neural network sendiri adalah seperti ini, ada input, kemudian height, kemudian output. Kemudian selanjutnya nomor 4 yaitu adalah jelaskan konsep fungsi aktivasi dalam neural network. Fungsi aktivasi dalam neural network adalah fungsi matematis yang digunakan untuk mendapatkan sebuah output neuron dari nilai yang diinputkan. Ada beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan yaitu hard limiter, sigma activation, dan sigmoid activation. Pada perseptron, fungsi aktivasi ini hanya terdapat pada neuron yang ada di output layer. Untuk ilustrasi dari fungsi aktivasi sendiri adalah seperti ini. Nah, rumusnya itu adalah seperti ini. Kemudian nomor 5 yaitu jelaskan cara membaca hasil plot dari NVCC. Nah, di sini ada ilustrasi dari plot NVCC ini. Nah, yaitu dari gambar tersebut diketahui adalah terdapat dua dimensi yaitu X sebagai waktu dan Y sebagai power disable. Kemudian jika berwarna, maksudnya di sini artinya berwarna biru artinya power dari suara tersebut berarti rendah, dan jika merah artinya suara tinggi. Sedangkan untuk warna merah yang agak pudar artinya tidak ada suara sama sekali. Kemudian selanjutnya nomor 6, jelaskan apa itu one hot encoding. One hot encoding adalah proses di mana variabel kategorikal dikonversi menjadi bentuk yang dapat disediakan untuk algoritma ML untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam prediksi. Kemudian untuk ilustrasi dari one hot encoding sendiri adalah seperti ini. Pertama ada label encoding, kemudian akan dikonversi menjadi one hot encoding. Kemudian selanjutnya nomor 6, jelaskan apa fungsi dari NP unique dan to categorical. Fungsi dari NP unique sendiri adalah menemukan elemen dari unik dari array dan juga mengembalikan sebuah elemen unik array yang telah diurutkan. Kemudian terdapat juga 3 output selain dari elemen unik, yaitu yang pertama itu adalah index array input, yaitu untuk memberikan sebuah nilai yang unik. Kemudian yang kedua adalah indeks array unik, yaitu untuk melakukan rekonstruksi array input tadi. Kemudian yang terakhir adalah beberapa kali setiap nilai unik muncul dalam array input tersebut. Kemudian selanjutnya jelaskan apa fungsi dari sequential. Sequential sendiri berfungsi sebagai tumpukan lincah lapisan. Nah, untuk Seoul teori sendiri itu sampai di sini beserta dengan jawabannya. Kemudian selanjutnya adalah praktek program. Nah, untuk praktek program sendiri itu ada 11 nomor. Nah, langsung saja yang pertama yaitu adalah jelaskan isi data dari Getezan, genre collection, dan data dari free zone. Nah, untuk kode programnya sendiri langsung saja kita buka dari spidernya. Di sini sudah ada codingannya, yaitu pertama adalah import librosa, kemudian import librosa.feature, kemudian import librosa.display, import glob, kemudian import numpy as np, kemudian import matplotlib.pyplot as plt, kemudian from class.layers import dance, kemudian activation, kemudian from class.model import sequential, kemudian from class.util.np_util import to categorical. Jadi codingan ini akan meload library librosa yang akan digunakan untuk NVCC. Kemudian librosa.features akan meload feature dari librosa. Kemudian librosa display akan mengambil fungsi display pada librosa. Kemudian import glob adalah merupakan modul pada Python yang digunakan untuk meload segala jenis format file termasuk musik.
Kemudian import numpy as np adalah mengimpor numpy sebagai np yang digunakan untuk data array dari musik. Kemudian import matplotlib untuk melakukan plotting dari audio. Kemudian from crash.model import sequential adalah mengimport model sequential dari library Crash untuk membuat suatu model. Kemudian yang ini from crash.layers import dance, activation, artinya dance dan activation ini sebagai operasi linear di mana setiap input terhubung ke setiap output dengan bobot atau wake. Kemudian yang ini adalah dari library Crash ini akan load modul kategorikal to kategorikal. Kemudian selanjutnya depth display underscore mvcc song, kemudian y underscore sama dengan librosa.load dalam kurung song, kemudian mvcc sama dengan librosa feature. Nah, depth display mvcc yaitu akan mendefinisikan fungsi yang diberi nama display mvcc dengan inputan song. Kemudian variabel y akan meload variabel song. Kemudian variabel mvcc akan menggunakan feature mvcc pada librosa untuk melakukan konversi audio menjadi bentuk vektor. Kemudian hasilnya ini akan diplotting. Kemudian selanjutnya untuk nomor 2 soalnya seperti ini, yaitu jelaskan per baris kode program dengan kata-kata dan dilengkapi ilustrasi gambar fungsi dari display mvcc. Nah, untuk fungsi display mvcc ini adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk nomor 3 yaitu adalah jelaskan per baris kode program dengan kata-kata dilengkapi ilustrasi gambar fungsi dari extract feature song. Jelaskan mengapa yang diambil 25.000 baris pertama. Nah, di sini nomor 3 yaitu adalah depth extract feature song. Untuk codingan dari nomor 3 sendiri adalah seperti ini. Di sini adalah variabel y akan meload variabel dari inputan f menggunakan library librosa. Kemudian variabel mvcc ini akan melakukan mvcc dari variabel y. Kemudian variabel mvcc kemudian akan dibagi oleh numpy amax yang dikembalikan lagi nilainya ke variabel mvcc. Kemudian hasil tadi kemudian akan ditampilkan dalam bentuk array dengan mengambil 25.000 row pertama. Mengapa mengambil 25 row pertama? Dikarenakan audio yang terdapat pada dataset ini tidak menentu durasinya dan kita harus mengambil data yang memiliki durasi yang sama untuk mempermudah dalam melakukan training. Kemudian selanjutnya adalah nomor 4. Untuk soal nomor 4 sendiri adalah seperti ini. Jelaskan baris kode program dengan kata-kata dan dilengkapi ilustrasi gambar fungsi dari generate features dan label. Nah, untuk penjelasannya sendiri adalah seperti ini. Untuk sintaknya adalah seperti ini. Di sini adalah variabel all features berisikan array kosong. Kemudian
all labels juga berisikan array yang kosong. Kemudian ini adalah variabel genres, disesuaikan dengan nama folder sebelumnya yang berisikan folder dari genre yang ada. Nah, di sini variabelnya adalah blue, classical, country, disco, hip hop, jazz, metal, pop, dan reggae. Kemudian nantinya akan dilakukan looping. Kemudian variabel sound files akan mengambil file dari folder genre dan mengambil semua file dan ekstensi AU di dalamnya dengan ini .au ini atau ekstensi AU. Kemudian selanjutnya nomor 5 yaitu adalah jelaskan dengan kata-kata dan praktek kenapa penggunaan fungsi generate feature dan label sangat lama ketika meload data set genre. Nah, untuk sintaks dari nomor 5 sendiri adalah seperti ini. Nah, selanjutnya nomor 6. Jelaskan kenapa harus dilakukan pemisahan data training dan dataset sebesar 80%. Nah, untuk sintaks dari nomor 6 sendiri adalah seperti ini. Kemudian di sini ada training split sama dengan 0,8, kemudian all data sama dengan np.column stack features dan label dan selanjutnya. Di sini ada train input sama dengan train, artinya variabel train input akan berisikan train dengan mengecualikan 10 baris terakhir. Kemudian variabel train labels berisikan train dengan mengambil sisa dari train input hanya mengambil 10 baris terakhir saja. Kemudian untuk variabel test input dan test label sama penjelasannya seperti yang di sini. Kemudian baris selanjutnya di sini adalah print np.shape dalam kurung train input dan juga ada train underscore labels adalah menampilkan isi dari shape dan train dan testing. Kemudian selanjutnya nomor 7. Soalnya adalah praktekkan dan jelaskan masing-masing parameter dari fungsi sekuensial. Untuk sintaks dari nomor 7 sendiri adalah seperti ini. Layer pertama dance dari 100 neuron dan untuk inputan. Kemudian activationnya menggunakan fungsi relu, yaitu jika ada inputan dengan nilai maksimum maka inputan itu yang akan terpilih. Kemudian dance 10 mengkategorikan 10 neuron untuk jenis genrenya untuk outputnya. Kemudian untuk dance di atas aktivasinya menggunakan softmax. Kemudian selanjutnya nomor 8 yaitu praktekkan dan jelaskan masing-masing dari parameter fungsi compile. Nah, di sini ada sintaks dari nomor 8 sendiri. Di sini artinya di sini menggunakan algoritma Adam sebagai optimizer. Adam yaitu algoritma pengoptimalan yang dapat digunakan sebagai ganti dari prosedur penurunan gradien stokastik klasik untuk memperbaharui bobot jaringan yang berulang berdasarkan data training. Kemudian loss-nya menggunakan categorical cross centropy untuk fungsi optimasi skor. Kemudian selanjutnya nomor 9 yaitu praktekkan dan jelaskan masing-masing parameter dari fungsi fit. Nah, untuk nomor 9 sendiri seperti ini sintaksnya. Kemudian di sini adalah melakukan pelatihan dengan epoch atau iterasi dengan rambatan balik sebanyak 10.
Kemudian dalam sekali epoch dilakukan 32 sampel yang diproses sebelum diperbaharui. Kemudian validation split sebesar 20% untuk melakukan pengecekan pada cross-core validation. Selanjutnya nomor 10 yaitu praktekkan dan jelaskan masing-masing parameter dari fungsi evaluate. Nah, untuk sintak dari nomor 10 sendiri adalah seperti ini, yaitu melakukan evaluasi untuk menemukan model terbaik yang mewakili data dan seberapa baik model yang dipilih akan bekerja di masa depan menggunakan tes input dan tes label. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya nomor 11 yaitu praktekkan dan jelaskan masing-masing parameter dari fungsi predict. Untuk nomor 11 sendiri sintaknya seperti ini, yaitu model.predict dalam kurung test underscore input 1. Yaitu adalah untuk melakukan prediksi diambil satu baris dari tes input. Nah, itulah tadi penjelasan dari praktek pemrograman dari nomor 1 sampai nomor 10. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.